Kalian tim lebih suka makan durian langsung atau malah lebih suka yang udah diolah dulu nih guys? Nah yuk temenin kita mengolah buah durian jadi cemilan tradisional. Seperti di tahun sebelumnya, musim durian tahun ini kita mau bikin lempok durian lagi guys. Nah duriannya kita buka dulu satu persatu. Walaupun ini kita pakai satu rantang dan satu baskom durian, tapi kalau udah diolah jadi lempok tuh jadinya sedikit guys. Karena kita bikin lempok duriannya ini pakai durian aja tanpa tambahan tepung, tanpa tambahan gula, bener-bener durian aja guys. Tapi bisa juga ditambah gula kalau mau, sesuai selera aja sih. Wow, duriannya bikin ngiler banget guys. Aku mau sisihin buat dimakan. Nah lanjut, duriannya dipisahin dulu dari bijinya karena yang kita pakai buat bikin lempok itu dagingnya aja ya guys. Dan aku mau makan durian dulu. Yang kecil. Nah ini duriannya udah dipisahin dari bijinya. Sekarang langsung aja dimasak. Nah duriannya ini harus diaduk-aduk terus ya guys. Kalau nggak diaduk nanti bagian bawahnya berkarak dan gosong. Diaduk-aduk aja terus sampai jadi lempok. Kita ngaduknya tuh ganti-gantian ya guys, karena ini masaknya berjam-jam kan ya. Kalau nggak gantian, aduh pasti pegel banget nih tangan. Tuh guys, warnanya udah berubah. Kalau udah kayak gini berarti nggak lama lagi lempoknya jadi. Yuk makin semangat lagi ngaduknya. Ini karena hujan jadi kita pindah tungku guys. Dan akhirnya lempoknya udah jadi. Tinggal dibungkus deh. Ini aku bungkusnya pakai pelepah pinang yang udah dikeringkan ya. Jadinya seperti ini guys. Ini lempok duriannya tahan sampai berbulan-bulan loh. Aku mau coba Walaupun tanpa tambahan gula dan bahan apapun, lempok durian tetap manis ya guys. Manis alami dari buah duriannya. Teksturnya legi dan kenyal dengan aromanya yang khas. Kalau disuruh makan hewan kecil yang mungkin menurut kalian kelihatannya agak geli ini, kalian berani nggak guys? Padahal ini tuh namanya ipun, anak ketam yang ukurannya masih kecil banget. Walaupun bentuknya nggak biasa, tapi banyak yang suka loh karena rasanya enak. Dan spesialnya ipun tuh nggak bisa kita cari kapan aja karena adanya tuh pas waktu-waktu tertentu aja guys. Tuh kita kumpulin dulu ya, ipunnya agak banyakan dulu, baru habis itu diangkat. Nah pas sudah diangkat kita tuh harus gercep ya guys ngambil ipunnya. Karena walaupun ukurannya kecil tapi larinya cepet. Dan nyari ipun kita harus sabar ya guys. Terutama kalau nyari ipunnya pakai cara kayak kita gini. Harus banyak-banyak sabar deh nunggu ipunnya jalan. Pas pegang ipunnya tangan rasanya geli gitu guys. Karena bentuknya yang agak unik ini sampai-sampai kemarin tuh ada yang ngira aku makan laba-laba. Tapi emang agak mirip ya nggak sih? Bedanya ipun ukurannya kecil-kecil. Lihat aja nih guys, pas aku deketin ipunnya tuh pada lari. Kayaknya mereka tahu deh mau aku masak. Ipunnya kali ini tuh terbilang sedikit ya guys. Biasanya mah lebih banyak lagi. Bahkan dulu tuh aku pernah tinggal genggam-genggam aja terus masukin toples karena ipunnya tuh sebanyak itu guys. Pas banget waktu itu tuh ipunnya lagi berkumpul di tepi sungai. Ya guys, mungkin kalian belum tahu nih ya, ada sebagian orang yang nggak bisa makan ipun atau nggak bisa makan ipun terlalu banyak karena setelahnya kepala terasa pusing terus mual. Aku sih tim yang nggak bisa makan ipun terlalu banyak ya guys. Nah ini ipunnya mau aku masak sama tempe. Sebelumnya si ipun ini harus direbus dulu ya. Kalau udah direbus baru udah digoreng. Jadi gak sabar mau makan ipunnya guys. Pokoknya nanti kalau musim ipun lagi aku mau nyari lagi guys. Semoga di musim ipun selanjutnya kita dapat banyak ya. Bikin perabotan rumah pohon dari kayu bekas yang terdampar di pantai guys. Lumayan kan daripada kebuang sia-sia. Mending dimanfaatin aja jadi sesuatu yang berguna. Nah ini kemarin aku udah kumpulin kayu-kayu di tepi pantai. Aku pilih-pilih yang bentuknya tuh bagus, yang sekiranya tuh bisa buat aku bikin perabotan guys. Nah ini dia kayu-kayu yang aku pilih kemarin. Ada berbagai macam bentuk ya guys. Jadi aku tuh rencananya mau bikin kayak gantungan gitu. Terus mau bikin meja, kursi, sama rak bunga. Oke, mari kita mulai. Ini yang pertama aku mau bikin gantungan. Jadi ini tuh nanti buat gantungan kuncir biar nggak hilang-hilang terus kuncirku guys. Soalnya kalau nggak ada tempatnya tuh suka taruh di mana-mana gitu. Ujung-ujungnya hilang. Nggak hilang sih sebenarnya, cuma belum ketemu aja. Biasanya ketemunya tuh beberapa hari kemudian kan. Nah ini aku mau lanjut bikin rak bunga guys. Kalau udah
bikin raknya udah pasti aku mau nanam bunga. Kira-kira bunga apa ya guys yang bagus di pot gitu. Oh iya, ini raknya mau aku bikin 3 tingkat guys. Tapi sebenarnya tadi tuh mau bikin 4 tingkat. Karena kayu yang bulat-bulat itu nggak cukup, jadi cuma bikin 3 tingkat aja deh. Kayu bulatnya tadi ada 7 kan guys. Satunya buat gantungan, terus 3-nya buat rak bunga, dan 3-nya lagi itu buat bikin kursi. Coba dudukin dulu kali ya. Wah, kuat-kuat guys. Lanjut bikin mejanya. Ya masa ada kursi tapi nggak ada meja, nggak seru kan? Yeay, semuanya udah jadi. Nah, aku kumpulin dulu nih guys. Ada kursi, terus ada gantungan tadi. Akhirnya jadi ya. Ini bikinnya dari pagi sampai sore loh guys. Tapi belum selesai sampai sini karena ini perabotannya kan mau dibawa ke rumah pohon guys. Oke, satu-satu ya, nggak bisa semuanya sekaligus. Kalau gini enak kan guys, nggak kosong-kosong banget rumah pohonnya. Apalagi ini kan aku mau bermalam di rumah pohon ya. Enak tuh nanti malam duduk di sini. Nah, untuk rak bunganya ini masih kosong ya guys. Kalau nanti udah ada bunganya mungkin bakal kayak gini. Cantik ya. Udah ngebayangin betapa segernya nyebur di sungai, malah ada yang nempel di kaki. Dua lagi, gimana nggak teriak coba dihinggapin pacet 2 sekaligus guys. Ya begitulah kalau masuk hutan, namanya juga habitatnya mereka kan. Jadi ya wajar aja ketemu yang beginian. Ini aku belum dibolehin makku mandi karena makku masih lama katanya nyuci guys. Takutnya nanti aku malah kedinginan, soalnya air di sini dingin banget. Daripada bosen aku mau main game aja ah. Gak kerasa makku udah mau selesai aja nih nyucinya. Oh iya, yang tadi aku digigit pacet itu pas perjalanan mau ke sungai ini ya guys. Sungainya ini berada di dalam hutan. Terus tadi pas digigit pacet aku tuh sama sekali nggak sempet ngevideo karena panik banget. Untung makku berani sama pacet guys, soalnya makku juga dihinggapin. Kalau semisalnya kita berdua sama-sama takut sama pacet, aduh nggak kebayang deh gimana. Nah, aku udah selesai nyucinya. Terus ini aku lihat ada sesuatu nih di tepi sungai. Bisa jadi duit loh ini guys. Iya, buah pinang. Aku telusurin dari mana pinangnya berasal. Ternyata dari sini guys. Lumayan banyak loh pinang yang jatuh. Aduh, sayang banget ya aku nggak bawa karung. Tapi untungnya aku bawa kantong plastik guys. Jadi aku kutip buah pinangnya pakai kantong plastik aja deh. Sebenarnya bisa banget guys kalau mau kutip lebih dari 3 kantong karena pinangnya masih banyak. Tapi kalau pinangnya lebih dari 3 kantong aku rasa nggak bakalan sanggup ngebawanya pulang guys. Karena pinang yang belum dikupas itu cukup berat loh. Kalaupun mau dikupas langsung di sini kayaknya nggak bakal sempet guys. Udah sore soalnya. Terus kita udah dingin lagi. Beginilah ya guys, kalau kakiku kena air sering berubah jadi duyung. Soalnya sebenarnya tuh aku duyung tau guys. Kalian jangan kasih tahu siapa-siapa ya. Bawaannya tuh pengen metik aja guys kalau nemu sayur liar satu ini. Tapi bentar, fokus cari ikan dulu ya. Kalau sayur tadi mah banyak tumbuh di tepian sungai. Lihatlah guys, hari ini terik banget. Dan aku mau ke sungai buat cari ikan. Kayaknya sungai hari ini keruh deh guys, soalnya tadi malam tuh hujan deras banget. Sekarang udah nggak seterik tadi, jadi yuk kita berangkat guys. Pas sampai sungai ternyata sesuai dugaan sungainya sekeruh ini guys. Langsung aja turun buat ngejaring ikan. Dan ini langsung ada dong beberapa ikan yang nyangkut. Selain ikan dan ketam, kita juga dapat ini nih guys. Kalau di tempat kita ini namanya korek kuping buaya. Nggak tahu ya kenapa dinamain korek kuping buaya. Mungkin karena bentuknya lonjong kali ya. Lucu ya nggak sih ngebayangin buaya korek kuping pakai ini guys. Wih, dapat ikan gede nih. Tadi ikannya nggak sengaja keinjak loh guys. Untung berhasil ditangkap. Tahu nggak guys, dari tadi tuh aku udah nggak sabar banget buat metik sesuatu. Iya, ini rumput. Tapi rumput yang ini beda guys, bisa dimasak loh. Harap maklum ya guys, banyak tanah yang menempel di rumputnya. Soalnya sungai habis meluap. Tapi masih aman kok, bisa dicuci. Ini kalau di tempatku namanya gegenyat. Sayur gegenyat ini sering banget kita temui tumbuh di tepian sungai guys. Dan ini aku ketemu sayur gegenyat yang masih bersih nih, nggak kena luapan sungai. Mari kita petik. Nanti sayur gegenyatnya mau ditumis pedas aja ah. Kalau kalian udah pernah belum nih guys masak sayur yang satu ini? Kalau udah
masuk hutan tuh selalu ada aja yang bikin langkah terhenti sejenak guys. Kayak ini nih pulang metik kantong semar, aku nemu jamur dengan bentuk unik dan buah-buahan liar yang udah pada berjatuhan di tanah. Sayang banget rasanya kalau dilewatin begitu aja. Alhasil aku kutip-kutip dulu deh. Seperti yang terlihat siang ini terik banget ya guys. Nanti pulangnya aku mau lewat hutan aja biar adem guys, banyak pohon tinggi-tinggi kan. Aku udah nyampe di tempat yang banyak kantong semar nih. Kelihatan gak guys? Ini loh, ada berbagai ukuran, yang kecil, yang sedang, yang gede. Untuk bikin lemang aku mau pilih yang gede-gede nih guys. Ya ukuran gedenya gak gede-gede banget ya guys, segitu-gitu aja. Untuk kantong semar yang aku petik kali ini daunnya berwarna marun gitu kan guys. Berbeda dengan yang sebelumnya berwarna hijau. Setauku kantong semar emang ada beberapa jenis ya guys. Oh iya, walaupun ukuran kantong semarnya cukup gede, tapi ada juga yang gak aku petik karena sobek guys. Kalau dipaksa bikin lemang pasti nanti lemangnya tumpah-tumpah. Rata-rata di dalam kantong semarnya ini terdapat air dan serangga guys. Jadi setelah dipetik aku buang dulu deh airnya. Untuk serangganya sebagian ikut keluar dan sebagian juga masih nyangkut di dalam. Nah segini udah cukup lah ya guys. Seperti yang aku bilang tadi, pulangnya aku lewat hutan dan aku menemukan jamur ini lagi guys. Katanya jamur ini kalau malam-malam menyala loh guys, tapi nggak tahu sih beneran atau enggak. Kemarin aku lewat sini dapat buah dan hari ini dapat lagi guys. Kata bapakku ini namanya buah tampang. Tampang ya guys, jangan salah denger. Soalnya kemarin pas bapakku nyebut namanya aku sempat salah paham guys gara-gara salah denger. Dan di sini aku juga menemukan jamur bibir guys. Aku kalau nemu jamur yang bisa dimakan pasti seneng banget. Walaupun jamurnya cuma tumbuh di satu ranting aja, tapi ini dapat jamurnya lumayan lah guys. Yang suka ngikutin kata otak jangan kesini ya guys. Takutnya nanti tangan kalian ikutan mateng kayak telur nih. Aduh, telur setengah mateng enak banget guys. Kayak surga dunia ya nggak sih? Ada yang masih inget tempat ini nggak nih? Udah lumayan lama ya guys nggak kesini. Soalnya kebunku lumayan jauh jaraknya dari sini. Iya guys, ini aku lagi di air panas. Udah tahu kan kalau aku kesini mau ngapain? Aduh, gini nih kalau suka ngikutin kata otak udah tahu panas malah dipegang. Aku udah bawa telur 6 butir buat direbus di sini, sama tadi aku juga udah bawa mie guys. Tapi gara-gara kepleset telurku pecah guys. Mau aku cek dulu deh, semoga gak pecah semua. Pecah 3 butir guys. Yang pecah mau aku bawa pulang aja, nanti bisa dibikin telur dadar. Dan 3 butir lagi mau aku rebus di sini. Nah ini udah aku kantongin telurnya. Kantongnya aku ikat ke kayu biar enak celupin dan angkat telurnya nanti guys. Tunggu sekitar 20 menitan lah ya. Tadi aku bikin 2 kantong kan. Nah 1 kantongnya lagi aku mau rebus di sini. Gak lupa kantongnya ditusuk-tusuk, bolongin dulu ya guys. Semoga aja pas sama keinginan aku setengah mateng guys. Soalnya aku suka banget sama telur setengah mateng. Nah udah 20 menit, saatnya kita angkat. Satu lagi aku angkat juga. Jalan di sini harus hati-hati guys, takutnya nanti kepleset malah nyebur ke air panasnya. Untungnya tadi aku kepleset bukan di bagian yang berair. Wih, sesuai keinginan guys, setengah mateng. Dikasih bubuk cabai lebih enak. Banget guys. Siapa di sini yang suka telur setengah matang juga? Oh iya, tadi aku bawa mie kan, tapi aku masak mie-nya bukan pakai air panas ini ya. Aku udah bawa air dari rumah. Sampahnya nggak lupa dibawa pulang guys. Dan buat teman-teman yang kesini, tolong banget ya sampahnya tuh dibawa pulang guys. Karena setiap aku kesini selalu ada tumpukan sampah dan sampah-sampah yang berserakan.